Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradah Allah, dengan rahman dan rahimnya Allah, pada hari pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan kemuliaan dan kemenangan, pagi di mana kita bergembira menyambut kemenangan-kemenangan orang-orang yang beriman dengan menyandang gelar pangkat ketakwaan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahman dan rahimnya Allah. Allah selamatkan iman kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini menjadi hamba dan umat yang dipilih oleh Allah, yang kelak di yaumil qiyamah punya kemuliaan mata, punya kemuliaan tangan dan kaki, dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, diarahkan kita dengan syafaatnya untuk masuk dalam tempat yang paling mulia yang kita cita-citakan, yaitu syurga Jannatun Na'im. Ta'zim wa ikraman khatib kepada alim ulama, guru-guru saya, para tengku, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah. Ta'zim wa ikraman kepada imam besar Masjid Agung beserta para pengurusnya. Yang terhormat Muspida Plus Kabupaten Aceh Barat Daya, khususan kepada Bapak PJ Bupati beserta jajarannya. Yang mulia, teristimewa, kepada hamba-hamba Allah yang pada pagi yang cerah ini Allah hadiahkan pahala, Allah hadiahkan pangkat, Allah hadiahkan baju yang paling istimewa, Allah berikan gelar pangkat ketakwaan, Allah berikan baju kemuliaan suci daripada noda dan dosa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa nama kita disebut olehnya dan tertulis nama kita dan anak-anak keturunan kita pada pintu syurga Ar-Rayyan yang di dalamnya akan dihuni oleh mereka-mereka yang telah selamat puasanya, penuh ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah, untuk sempurna Aidil Fitri kita pada pagi yang mulia ini, khatib membacakan 2 rukun al-khutbah. Mohon disimak supaya sempurna salat kita dan hari raya Aidil Fitri kita pada pagi yang mulia ini. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir lana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian salat Aidil Fitri sudah siap kita kerjakan. Kalau mayang, kalau rukun khutbah, kalau you nak dengar tausiah je duduk, munyo nak dengar je wow. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh kita berpuasa, 1 bulan penuh kita menahan lapar dan dahaga, 1 bulan penuh kita melawan hawa nafsu yang membelenggu kita, 1 bulan penuh kita dibentuk oleh kemuliaan Ramadan, 1 bulan penuh kita sabar dalam menjalankan ibadah, bentuk ta'abbud kita kepada Sang Pencipta, bentuk rasa syukur kita, pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita merayakannya dengan penuh kegembiraan, dengan wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang bahagia, dengan serba pakaian yang baru, peci baru, baju baru, celana baru, sampai sepatu baru, serba baru.
Ini kebiasaan masyarakat kita menyambut hari kemenangan. Semuanya baru. Di rumah gorden baru juga. Pintu baru juga. Kadang-kadang ada juga istri baru juga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita lalui telah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang dihasilkan selama Ramadan itu? Adakah Ramadan mampu membentuk karakter kepribadian kita untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya? Apakah Ramadan hanya melahirkan generasi-generasi yang tidak mengerti lagi akan makna Ramadan itu? Apakah Ramadan itu hanya amal ibadah biasa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agung sekali Ramadan itu. Sampai di mana agungnya Ramadan itu? Sampai seorang nabi meminta kepada Allah. Nabiullah Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu ini menjadi umat Muhammad. Ditanya oleh Allah, wahai Musa, kenapa engkau minta menjadi umat Muhammad? Kepu kalau kejut ke umat Muhammad, sementara engkau kutakdirkan jadi nabi dan rasul. Ya Allah, pada diriku dan pada umatku tidak ada engkau berikan Ramadan, sementara pada umat Muhammad dan pada Muhammad engkau berikan Ramadan. Aku menginginkan kemuliaan Ramadan itu, ya Allah. Kata Allah, Musa, engkau telah kutakdirkan jadi nabi dan rasul. Semua ada hak masing-masing. Semua ada porsi masing-masing. Semua ada kursi masing-masing. Hak kita jangan menjadi hak orang. Jangan gara-gara kita rusak orang. Rusak orang, rusak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Nabi mengingatkan kita, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau umatku memahami, ya, umat-umat yang mufhum, yang paham akan beda baginya Ramadan dengan tidak Ramadan. Jika umatku mengerti, maka dia akan minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dalam setahun itu 360 hari, 12 bulan, 8.868 jam itu lebih kurang, jadikan semuanya Ramadan. Yang mufhum, yang paham. Yang hanampum, agenya naju. Generasi hari ini tidak lagi paham Ramadan. Ini menjadi tanggung jawab besar bagi kita, terutama pemimpin, lebih-lebih lagi orang tua. Lihat perkembangan. 1 sampai Ramadan halat masjid. Kanyo. Nyo bukan. Kau menyokong berakon. Halat masjid. Saya keliling safari setiap tahun, keliling Aceh. 1 sampai 7, itu ndak muat masjid.
Kalau di masjid raya tu antri orang. Masjid Agung mungkin juga demikian. 10 waktu. Di mana mereka generasi itu? Kafe-kafe, kedai-kedai kopi. Nyok-nyok yang buka kopi baik bengih khatib. Kan hanya buka kopi, kan hanya buka kafe. Kelemahan kita dalam mengontrol generasi. Bagaimana 5 tahun yang akan datang jika masjid kosong? Bagaimana 10 tahun yang akan datang generasi tidak lagi tahu ke mana kiblatnya? Bagaimana 15 tahun yang akan datang jika generasi kita tidak tahu lagi peristiwa-peristiwa bulan-bulan qamariyah, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang dimuliakan? Ini menjadi bahan introspeksi, bahan evaluasi di hari yang fitri ini. Kafe-kafe penuh. Anak siapa itu? Anak kita. Ketika agama syariat rusak di bumi Serambi Mesah, apakah kita salahkan orang lain? Tidak. Karena yang duduk di sana, yang tidak ke masjid, anak-anak kita, bukan anak orang. Maka ketika anak kita rusak, jangan salahkan bupati. Ketika anak kita ditangkap, jangan salahkan polisi. Rusak anak kita, rusak kita. Rusak kita gara-gara rusak anak kita. Maka rusak orang, rusak kita. Jangan rusak kita dan jangan rusakkan orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Aidil Fitri diberikan kepada kita oleh Allah. Apa makna Aidil Fitri? Aid artinya kembali, Fitri artinya suci, kembali kepada kesucian. Maka hadiah yang paling besar selama 1 bulan penuh kita beribadah di bulan suci Ramadan bukanlah baju-baju baru yang kita pakai. Walaupun baju baru setiap hari raya Aidil Fitri itu disenangi oleh Rasulullah, tapi bukan itu hakikatnya. Kita telah sibuk dengan simbol-simbol. Nyohana bajai baru, ada deh raya. Nya inong ngan lako karu. 6-12 bajai baru, nyo bajai punuwo kai mong belah tun kah. Karu 6-12 bajai baru. Karena kebiasaan itu telah ada. Apakah salah? Tidak. Tapi hakikat daripada Aidil Fitri, Allah hadiahkan kepada kita baju yang paling mulia. Apa baju itu? Bersih daripada noda dan dosa. Yang kenyan baju baru yang kita pakai pada pagi yang cerah ini. Semua kita pakai baju baru, mukena baru, sajadah baru, semuanya, rambut baru, minyak mobil baru. Walaupun susah sedikit antrinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling baru adalah suci daripada noda dan dosa. Seandainya kita dicabut nyawa oleh Allah pagi ini, kemungkinan besar kita dalam syurga semua. Cuma kita tanya,
Mamanya gujak malaikat malik maut gukun bak pintu Masjid Agung. Ubena yang dalam Masjid Agung tarik nyawang mandu muronyo pujuk syurga ketim. Panen naitim. Mandu murung ya aku mati. Hana urung yang hana ya aku mati. Oleh yang bambai lantik. Maksudnya dilantik apa? Dilantik kedewasaannya, dilantik umurnya, bertambah umur maksudnya. Makanya dengar ceramah berhabis-habis. Yang wo yang tu hana habis, entahlah tu pegah bak kedai kopi. Biasa tanya orang kan. Dengar ceramah hana habis-habis, ikut rapat hana habis-habis. Untuk tanya orang lom. Pegah Pak PJ bunuh. Berhala rapat kalau pegah bunuh, kalau pegah. Duk tanyong lom. Tengok tanyong lom. Lusa tanyong lom. Itulah yang disebut rusak kita, rusak orang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Yang khatib mana salah itu qad taukid. Sungguh beruntung. Nyo bahasa katanya kubi kah untung tak kah? Untung kah? Apakah untung? Karena ani inong taboh padu mai. Untung kah tanong belang jika kekah. Moto jika kekah. Ya tuan jika thang hana trip li. Nyo dalam bahasa tanyo, nyo dalam bahasa tanyo. Untung. Nyo dalam bahasa tanyo hari-hari kau untung ah. Hai anak tu taboh harta lu. Moto pajiru dua boh rumah. Yang menyerta anak logikan dalam kehidupan hari-hari. Untung puhana ya. Untung. Mungkin bedah kau. Hak. Maka urung carong akan beruntung. Bagi yang cerah ini orang-orang pintar dia akan beruntung kata Allah. Kenapa? Karena jiwanya telah disucikan oleh Allah. Kagupugleh oleh Allah dosa-dosa. Semua yang hadir kemari hamba-hamba punya dosa. Termasuk khatib. Pada pakai tanya bangka panjang janggut ada le dosa, kadang nyampe jempaling le dosa. Sering kita kan begitu, ceramah untuk orang. Dia tidak ceramah untuk kita. Aturan untuk orang, enggak ada aturan untuk dia. Orang korupsi tangkap dia aman saja. Tapi Allah melihat semuanya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka orang yang telah diberikan kesucian jiwanya, ketika dia mampu mempertahankannya, itulah manusia yang paling beruntung. Hingga datang malaikat malakul maut mencabut nyawanya. Dia telah bersih daripada noda dan dosa. Maka Allah akan menempatkan pada tempat yang dicita-citakannya, yaitu syurga Jannatun Naim. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah apa? Dan sungguh merugilah dan kubi-kubi rugau. Buta-buta rugau. Kubi-bi rugau menyo kahana kajaga nyo bahasa katanya, nyo bahasa katanya. Rugau kah? Pokok rugau? Karena peluang keju jabatan hang kacau. Karena peluang keju anak tabah anak tok nyan
kemegahannya dengan kepintarannya, itu ketinggalan zaman, nggak update. Ada orang dulu yang dalam Al-Quran itu diabadikan namanya. Hebat sekali dia. Siapa dia? Bang'un, Fir'aun. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tapi juga dia dibinasakan oleh Allah. Orang kaya terkaya di dunia, sombong dia dengan kekayaannya. Siapa dia? Karun. Emasnya banyak di mana-mana. Tapi juga dibinasakan oleh Allah. Kan'an itu pintar, cerdas, tapi juga dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Maka tidak ada lagi masa untuk sombong sekarang, untuk angkuh, karena itu bukan karakter orang beriman. Orang beriman punya karakter yang kuat dengan keimanannya, bahwa hidup ini adalah singkat, semua yang melekat adalah amanah. Ketika tidak dijalankan amanah itu, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Aidil Fitri ini, yang pertama, khatib mengingatkan kita semua, terutama untuk pribadi khatib sendiri. Aidil Fitri kembali kepada kesucian. Yang pertama, kembali kepada fitrah kita, yaitu agama. Wow, agama. Selamatkan anak kita, selamatkan generasi kita. Pelihara itu Aidil Fitri yang telah Allah hadiahkan kepada kita. Karena Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, apa kata Allah? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah kamu khawatir, kamu takut, buna tumakut, buna khawatir, apabila kamu meninggalkan di belakang kamu, khafu alaihim, kamu meninggalkan anak-anak keturunan kamu, cucu-cucu kamu, generasi-generasi kamu yang mereka itu lemah. Buna khawatir. Pemimpin harus khawatir generasi yang dipimpinnya jika rusak, karena dihisab oleh Allah. Terutama pemimpin dalam rumah tangga, ayah dan ibunya bertanggung jawab terhadap agama anaknya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, banyak sekali hari ini generasi yang telah berpaling daripada agama. Letak orangnya generasi jauh daripada Al-Quran. Letak generasi Aceh orangnya hanjut le berquran. Harus khawatir seorang ayah, akhlak anak-anak kita yang tidak lagi tahu kiblat, yang tidak lagi salat, yang pergaulannya bebas, hari-harinya sibuk dengan narkoba, judi online, game dan lain sebagainya. Ini tantangan besar. Harus khawatir, kata Allah. Orang yang nak khawatir, dia akan mempersiapkan dengan rencana dan program-program yang matang bagi anak-anak keturunannya. Kadang-kadang kita cari rezeki siang dan malam, bengah tajak, support tawa, malah anak tawa kadang bak minta rezeki. Kadang-kadang mencari uang untuk membesarkan anak-anak kita, hak-hak orang kita ambil. Begitu sayang kepada anak. Sayang nak kan, siang malam kita kerja untuk membesarkan dia.
Sekali-kali tanya sama anakmu, nak sayang ke ayah, nak sayang ke mak. Ayah cari uang siang malam membesarkanmu. Adakah nanti suatu saat ketika ayah dipanggil oleh Allah, mama dipanggil oleh Allah, kamu bisa menjadi imam untuk salat jenazahku nak? Adakah nanti di saat tuaku kamu punya waktu mengurusku nak? Puna watenu, na watenu. Watelun kahanale kuna wa ba Allah, siapa yang talkinkan aku nak? Siapa yang ingatkan kalimah la ilaha illallah di telingaku nak? Ayah bekerja dari kamu dalam kandungan ibumu. Ibumu siang malam membesarkanmu. Sampai rasa lelah capeknya, dia tidak merasakannya demi anak-anaknya. Tapi apa yang kita harapkan nanti di masa tua kalau anak jauh dengan agama? Itinggai tanya oleh anak, nu patih baik. Itinggai oleh anak. Dia tidak tahu durhaka dengan ayahnya, durhaka dengan ibunya. Maka jangan bangga menyuanu tanya sukses sikula manyang Belanda, Jepang, Amerika. Wate tanya stroke hanaji samping. Wate tanya katuha hanaji samping. Wate tanya sakit hanaji samping. Wate telepon ne ayah sakit rumah sakit. Anapa na doktor inan. Elung perlekah ne yang anu draw konduktor. Anam salah ya lun kirim peng mentong. Hana perlepeng elung napeng. Hana perlepeng kaku. Paling nyoka stroke ikirim kursi roda tabo. Iblo kursi roda. Na urung jaga rumah. Anak mutiro hana. Bungoh ipudu atau kursi roda ya ade ba uro tupuk ikut. Menyoidih bak kamu Banda Aceh, iba ayah haji yang stroke bak pantai Syah Kuala. Ikuh hano, ya tanom ya hinan. Iji me HP gerai. Yang menyoidih iraya mate ya hidup buah. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kata Allah. Benar khawatir. Tapi jika anakmu engkau arahkan, engkau didik, engkau bentuk karakternya. Kalau kata Profesor Zakiyah Darajat dalam ilmu psikologi agama, anak dari 0 sampai 21 tahun mudah tauhid. Mantong rebong istilah hadis maja orang Aceh. Menyo kaji ketring hanjut le tauhid, tanya iwit. Hanjut le tauhid, hanjut tak ada. Anak sudah ada pola pikirnya umur 21 tahun. Tamat SMA amto hanjut tato le. Kajak bab pesantren. Itu je tu oleh anak jak ron ya haju. Kah kedih kajak baik kenan kata mong. Hanapah ya lung kedih. Ikah tuntra kata mong, baik ya polisi. Baik kah ju ko tungku mentong, baik ya. Kira ko hana harok tungku, pu si harok. Oh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga apa kata Allah? Falyattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Benar makut ke Allah. Al-maluna wal banun amanah. Harta paling berharga adalah anak. Anak katanya harta berharga. Ketika dia besar kita kembali kepada Allah. Ben melekat pada kita. Mio tatoh blang moto pajero nya gadoh lam fiuro. Tapi anak itu melekat. Siapa namamu? Muhammad Yusuf bin Muhammad Yaqub bin Muhammad Ali bin Muhammad Amin bin sampai ke anak cucu kita, melekat itu. Tapi jika anak kita rusak, maka akan rusaklah nama kita di hadapan Allah. Jadi kalimat rusak itu panjang itu urusannya.
Anak kita rusak, kita akan rusak di hadapan malaikat mungkar wa nangkir. Nyo bahasa tanyo nyo nak bahasa senda. Keun malaikat mungkar wa nangkir. Kan? Rusak anak kamu, rusak kamu hari ini. Relah anak kah, relah kah orangnya? Anak amanah yang raya. Maka bagi seorang ayah pelihara agama, pelihara kesucian anak daripada sesuatu yang salah, karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aidil Fitri mengembalikan kita kepada fitrah kita, yaitu agama. Berpeganglah kepada agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh pada jalan agama Allah. Jika azan berkumandang, masjid hidup. Pegot peraturan yang punya jabatan teken, azan berkumandang barang 10 menit tidak ada kegiatan di warung-warung, di kedai-kedai kopi, yang baru jalan syariah Islam. Padum peloton kan syariah Islam tanya ya ceh. Nyota tanyong mbak jamaah pi tepu jauh. Makin gap pun makin rela. Makin gap pun makin rela. Anan jauh ke? Makin rela. Judi online, pergaulan bebas, LGBT, sabu-sabu, ganja. Rusak generasi kita. Kalau generasi rusak, rusak sebuah negara, rusak sebuah daerah, rusak rumah tangga, karena akibat rusaknya anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat Quran surah An-Nisa kata Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Ajarkan kelembutan kalimat kata-kata kepada anakmu supaya dia hidup dan berkembang dengan anak yang beradab, dengan anak yang berakhlak. Nah, akhlak, tahu dia siapa pemimpinnya, tahu dia siapa ulamanya, tahu dia siapa yang harus dimuliakannya, tahu dia siapa yang harus dijaga harga dirinya. Kenapa? Karena ayahnya, ibunya, generasi-generasi sebelumnya mendidik mereka, mentransfer akhlakul karimah. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyina generasi danyo mau akhlak anak. Anak akhlak lelah akhlak. Di samping ulama itu jud pubu masih. Ke ulama itu jukun. Ke pemimpin berani dia caci maki. Akhlaknya tidak lagi terkontrol. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka tangan seorang ayah, pelukan seorang ibu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Maka jadilah ibu seperti ibunya Imam Syafi'i yang mendidik anaknya sampai hari ini dikenal oleh umat manusia. Dia jauh dari anaknya, tapi dia tidak pernah khawatir walaupun rasa rindu itu mengikat jiwanya. Ditanya sama orang, kenapa engkau lepaskan Syafi'i? Dan apa suatu saat saya akan bahagia. Maka bek yoyo anu jak juu, jak pesantren, jak Mesir, jak Mekah, jak Madinah, jak Udayah. Bek yoyo. Ni ada orang tua ndak boleh jauh anak. Bek yoyo dah ustaz. Anu tok sini. Yang gara-gara sini lan neraka tengok. Cik tok tabah anu bek yo. Gara-gara tabahnya ngan azab tanya oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan evaluasi, bahan introspeksi bagi kita semua. Yang kedua, kembali kepada kesucian zahir dan batin. Glih, kaglih nanya uronyo hanali dosa. Hayang nanaci. Secara makna umum hanali dosa yang nanaci. Sebabnya Idul Fitri ku awal aja.
Punya semayang terawih yang jarang deh. Batanya kaji kebudaya malam pertama ramainya orang bak masjid. Pekan gue pampun dosa memandum oleh Allah. Malam kedua gue pampun dosa mak ngayah. Malam kelih naik jale. Pekan naik jalam malam kelih. Hana le dosa kabeh ampun. Dosa mak ayah kabeh ampun kau selesai. Pajan jak tiga tu bayu fitrah malam 27. Pajan tiga tu ya cok malam 20. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Tapi secara umum hari ini kita telah bersih. Jaga kebersihan yang telah Allah berikan itu. Maknanya suci daripada noda dan dosa. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Idul Fitri mengingatkan kita kepada jasa dua manusia. Siapa? Ibu dan ayah kita. Idul Fitri mengingatkan kita pada ibu kita, ayah kita. Orang yang pertama membeli baju baru untuk kita, dia pakaikan pada kita. Orang yang pertama memandikan kita pada saat kita kecil, dibawa ke masjid, dibeli baju, merengek-rengek kita untuk minta baju baru, dibawa kita ke pasar. Maka seorang anak pada hari ini, jika ibumu masih ada, wow, Pak Mak. Wow, Pak Mak. Apapun pangkatnya, wow, Pak Mak. Karena ibu pangkat terbesar bagi seorang anak. Ibu dan ayah adalah waliullah bagi seorang anak. Karena doa ibu dan ayah tanpa hijab. Bagi laki-laki, wajib dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk bekdawa dengan urinong. Bagi istri, wajib dia khadam berbakti kepada suaminya. Maka bukan persoalan kadang adil dan tidak adil. Adum pegah tu hanadi, roh hanadi. Hanadi ni kan kawo bak mak tuan si gogo. Hai tapi dalam kewajiban bagi anak laki-laki, wajib dia untuk kembali ke rumah ibunya, ayahnya. Ya nyaurinong bet datam tu leko tewo bak mak. Karena istri yang saleha dia ingatkan suaminya, bang, wo bak mak, iro bajai baru nam blow long ke mak, kelung kan blow, pekon kan ke mak ele blow. Itu istri yang nyancam. Yang model-model ikut nyancam duma-duma. Karena nak lado murinong te blow bajai baru ke mak lako mekok-kok dari bengah sampai membelah puasa. Iro ke mak ro ile ni blow kan kelung ile ni blow, yang tu hanu ro nulung, yang peraya hanu ro nulung. Pekon hanu blow kelung le, pekon nak blow ke mak kayah ro ni le. Laki-laki yang tegas jawab, "Up. Saya kawin dengan kamu itu sudah ada gaji, sudah kerja. Dan saya ada gaji jadi pegawai negeri. Itu modal dari ayah saya, modal dari ibu saya, bukan modal dari kamu. Nyalah kau yang bohong." Tapi juga pulang ke rumah istri, kita nyampe ekstrim tan. Pulang juga setelah ke rumah orang tua, pulang ke rumah istri. Menyoju, oh kiban tungku ustaz, video call. Zaman canggih, anji tahu hanapeng THR hana itu bilang. Raymond mungkin hana itu bilang, gajil heblah mungkin hana 4 lom, hana ngon wow. Video call. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Doa orang tua tidak ada hijab. Anak-anakku sekalian, yang urung ci, wow bak mak, ya cum jaro mak, cum jaro ayah. Kalen natu wajah mak, kalen watu hajah ayah. Begitu susahnya ayahmu membesarkanmu hingga kamu menjadi manusia. Dia menahan keinginannya, dia menahan kemauannya, mau ini mau itu, tapi untukmu dia tahan. Maka wow bak ayah, wow bak mak, supaya Idul Fitri itu
melekat pada dirimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan itu dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 36. Maka apa kata Allah? Wa'budullah, dan sembahlah Allah, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Tuhanmu. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyarikatkan Tuhanmu dengan sesuatu. Taat kepada Allah yang pertama, jangan syarikatkan Tuhanmu dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Hari ini kamu membelakangi ibu dan ayahmu, ingat suatu hari anakmu juga akan melakukan hal yang sama. Karena rasa sakit hati kedua orang tuamu akan disinggahkan oleh Allah kepadamu, supaya kamu tahu bagaimana susahnya membesarkanmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri pada hari yang fitri ini, cari suamimu, minta lakodo masing-masing, laki muah bak lakodo masing-masing. Apa kalimatnya? Bang atau ayah, cum jaro lako yang uro malam minta peng. Cum batuul lako yang uro malam minta peng, untuk memberikan kebutuhan padamu. Istri yang akan masuk syurga ketika dia mengharapkan keridaan suaminya. Maka di hari yang fitri ini, cari suamimu, minta lako masing-masing. Baiklah minta lako. Tanya ngan lakoro hana salam, ngan lakoro kabeh mandum. Haram bagi perempuan salam dengan suami orang. Haram. Mangkiban cara tanya budaya di Aceh nasalum pakai lapi salam. Tapi cari dulu suamimu, laki muah bak lako. Kadang selama Ramadan bu sawo hanapah. Selama Ramadan tu membuka kurung pah, pelayanan hanapah, bengeh-bengeh ke suami, supaya tidak dicabut fitrah itu darimu. Nyo bak bengohnyo, inong-inong yang bek ile tu bin tu, atau preh bak pintu, atau rumah je. Laki muah bak lako, laki rida bak lako, bang pemuah dau salun lahi ngon batin. Lun kadang kurung lun khadam kedro nang bang, nu pemuah dau salun. Yang baiklah kau idu ipreh. Hanai laki-laki mah go bake. Lahir batin dengan lako gak mandum. Dan kita salah cara kebiasaan minta maaf hari raya Idul Fitri. Karena kalimat minal aizin wal faizin enggak ada kaitannya dengan permintaan maaf. Itu adalah doa. Tanya kon seringnya ate luh raya kamu anggap. Nyaurinong laki maaf bak lako gop. Bang, lahir batin, lahir batin, lahir batin, lahir batin. Purutan lahir batin dengan lako gop. Lahir batin bak lako dah. Ini kebiasaan. Bak lako gop, lahir batin, lahir batin, lahir batin. Trip-trip di dalam. Yang ragam, ya agak je di baju trip-trip. Lahir batin, batin. Yang menyongon lako dah, kui lako hana salam go. Oh ya, salam bang. Itu ciri-ciri istri yang nusyud. Yang nusyudnya ada lagak tak uronyo hang getung li Allah. Maka cari suamimu. Okey maaf balako. Begitu juga istri. Du pre inong. Inong tho inong rau. Bek le thalam ngai inong gop. Bek minta inong gop ile kalahi batin lahi batin lahi batin lahi batin. Ini kebiasaan yang salah. Yang benar apa ucapan setiap datangnya Idul Fitri? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alna minal aidin wal faidin.
Apa makna je? Semoga Allah ge terima amal lon ngan amal gata. Puasa lon ngan puasa gata. Semoga Allah ge jadikan tanya urung-urung yang beruntung dan urung-urung yang memperoleh kemenangan. Ngan yang betul. Oh hanjit takun ngan mada dengan kalimat Pemaah dau salun lahir ngan batin selamat hari raya Aidilfitri. Pun salah takun minal aidin wal faidin. Hana. Tapi kalimat itu tepat memang di hari raya Aidilfitri tapi bukan kalimat untuk minta maaf. Tanya sering kan lagi nyan. Lakemaah lahir batin boh minal aidin wal faidin. Hana nyambung, hana connect. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, itu doa. Semoga Allah terima amalun, nyo bahasa kita nyo gasa maaf, nyo bahasa Aceh. Semoga Allah terima amalun, terima amalkah. Dan terima amal tanyo mandum dan bergebi oleh Allah tanyo urung-urung yang beruntung yang memperoleh kemenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memupuk tali kasih sayang. Aidilfitri mengajarkan kita untuk bersilaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Maka uronyo yang abang jak bak adik, bawahan jak bak pemimpin setelah dia mendatangi kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Apa kata Allah? Setelah kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekatmu. Siapa? Abang kandung, adik kandung, adik ayah, abang ayah, adik mak, abang mak. Bek mu putuh-putuh. Jangan gara-gara sedikit masalah jino jamunnya si mete tanah mukoh-koh hubungan. Gara-gara kurung bacut tanah belang mu putuh-putuh hubungan. Sujudmu siang malam ditolak oleh Allah karena engkau memutuskan tali silaturahmi dengan saudaramu. Lalu berbuat baiklah kepada fakir miskin. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Dan berbuat baiklah kepada saudara dekat dan saudara jauh. Wasahibi bil janbi wa banis sabil, dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatmu, kawan dekat ngon yang toto. Berbuat baik dengan jiran, sahabat-sahabat dekat. Bek dalimi ngon, bek ko hakilikut ngon. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Sungguh Allah itu benci kepada mereka yang sombong, mereka yang tidak mau berbuat baik, berbuat taat, mereka yang memutuskan silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aidilfitri yang kelima memperoleh pangkat ketakwaan daripada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah, merekalah yang paling takwa di antaranya. Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, Aidilfitri mengajak kita untuk senantiasa melihat kiri dan kanan, melihat mereka yang susah, berbagi harta, berbagi makanan. Di hari yang fitrah ini, senantiasa kita semua berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita semua. Allah akan menyelamatkan kita semua dari azabnya. Dengan kasih sayangnya diarahkan kita pada kalimat yang mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini sampai puasa yang akan datang, Allah sehatkan fisiknya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah istiqamahkan dia dalam kesuciannya. Nastaghfirullahaladzim. Hanya kepada Allah saya meminta ampun. Kepada jamaah sekalian saya meminta maaf. Dan para pimpinan Perpindah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Imam Cik Masjid beserta pengurusnya, mohon diperbanyak maaf atas khilaf dan salah
mungkin tutur kata tidak sesuai, kurang berkenan, tidak cocok dengan masyarakat setempat. Ini adalah kekurangan daripada khatib. Astaghfiruka wa atubu ilai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.